الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian hiyamtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa dalam arti kita laksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan kita jauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tiadalah aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita mengambil satu iktibar dan satu pemahaman bahwasanya tugas utama manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ada 3 jenis ibadah yang apabila 3 jenis ibadah ini kita lakukan, maka kita akan menjadi manusia yang dijamin keberuntungannya oleh Allah. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang datang kepada kita. Bukan kita yang mengejar-ngejar harta, tapi Allah yang mendekatkan harta kepada kita. Apa 3 amal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesibuk apapun pekerjaannya, sepadat apapun kegiatannya, menyempatkan diri membaca Al-Quran, maka ini orang yang termasuk
yarjuna tijaratan lan tabur, orang yang seperti berniaga tidak pernah dirugikan. Inilah orang yang beruntung yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin diri kita beruntung, anak kita beruntung, istri kita menjadi orang yang beruntung, keluarga kita menjadi orang yang beruntung, maka salah satu jalan yang harus kita upayakan, bagaimana caranya agar seisi rumah itu menjadi ahlul Quran. Sempatkan membaca Al-Quran. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, man kana yarju lika Allah falyukrim ahlallah. Barang siapa yang nanti di akhirat ingin mendapatkan perjumpaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakan keluarga Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, halillahi jalla wa azza ahlun, apakah Allah punya keluarga? Dijawab oleh Nabi, na'am, Allah punya keluarga. Tapi yang dimaksud keluarga di sini bukan hubungan keluarga ayah dan anak, ibu dan anak, saudara dan saudari, tidak. Yang dimaksud dengan keluarga Allah di sini adalah dia orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi sangat dicinta, disayang oleh Allah, sama seperti sayangnya kepada seorang keluarga. Maka ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah di muka bumi ini adalah mereka yang sesibuk apapun, sepadat apapun pekerjaannya, senantiasa menyempatkan diri membaca Al-Quran. Jikalau kita dari pagi sampai siang sampai petang tidak sempat membaca Al-Quran, maka setidaknya sebelum memejamkan mata kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan mushaf karena kita terlalu capek, maka bacalah Al-Quran yang ada di dalam hafalan kita. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran yang surah-surahnya panjang, maka baca surah yang pendek. Semisal membaca Al-Ikhlas, kita baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebelum kita tidur. Bukankah Rasulullah telah berkata kepada Fatimah anaknya, wahai Fatimah, jangan engkau tidur kecuali engkau membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya jikalau kita membaca sebanyak 3 kali, maka malam itu kita tidur dalam keadaan mendapatkan rahmat, sebagaimana orang yang mendapatkan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang disebutkan di dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-29, wa aqamus shalah, dirikan salat. Kenapa? As-salatu ra'isul ibadah. Karena salat itu adalah kepalanya ibadah, Pak. Kalau kita hidup tanpa kaki mungkin masih bisa hidup. Hidup tanpa tangan mungkin masih bisa hidup. Tapi tidak ada manusia yang akan hidup tanpa kepala, karena kepala adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Apalagi akan mendekati bulan Mi'raj, di mana daripada bulan Mi'raj itu disebutkan inti dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi menerima perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Bahkan saking tingginya daripada derajat Isra Mi'raj ini, derajat salat dalam peristiwa Isra Mi'raj, sampai-sampai ada hadis yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah mulai hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjaga dan mendirikan salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29 ini, Allah
memerintahkan kepada kita wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaklah ketika kamu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kenapa ada sedekah secara sembunyi-sembunyi? Kapan dilakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi? Ketika yang disedekahkan adalah harta pribadi kita, uang kita. Kapan sedekah itu dilaksanakan secara terang-terangan? Ketika yang kita sedekahkan itu adalah titipan umat, titipan masyarakat, maka wajib sedekah itu terang-terangan. Jadi yang pertama ahlul Quran, yang kedua ahlus salat, yang ketiga ahlus sadaqah. Ujung daripada ayat mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Ketiga golongan orang ini, ahlul Quran, ahlus salat dan ahlus sadaqah, yarjuna tijaratan lan tabur, seperti seorang pedagang yang berdagang tapi dia tidak pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang bisa disampaikan teriring doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang sempurna sebagaimana imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح غرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات بكل وقت وحين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا إلى الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد
اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله